Selamat siang, Dek. Selamat siang, Bu. Ini ibu guru saya. Apa kabar? Baik ya. Dulu waktu masih SMP sudah kelihatan pandai melukis. Waktu SMP memang SD saya sudah bisa sedikit-sedikit suka sebenarnya melukis, ya cuma di buku tulis. Habis itu SMP saya mengenal seni lukis dari cerita-cerita guru saya seni rupa, ya kebetulan Ibu Rukini, yang jujur itu menjadi asupan yang luar biasa di kemudian hari, karena waktu itu cerita itu akhirnya membangun mimpi saya di saat saya tidak tidur. Walaupun secara logika di saat itu nggak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin buat saya, karena masyarakat tahu bahwa melukis butuh biaya, melukis butuh keberanian, dan sebuah pilihan yang konyol untuk manusia umum, untuk orang-orang umum. Tapi di saat SMP mimpi saya itu dimulai secara tidak sengaja oleh ibu guru saya yang baik hati, yang rumahnya dekat Lembuyangan. Nanti Tuhan yang akan mempertemukan. Jadi saya dikasih cat waktu itu merek Blitar, mungkin saat itu harganya sekitar 4.500 setelah saya deteksi melalui Google di tahun 90. Mungkin kalau sekarang udah jutaan. Sebagai guru yang masih muda, sungguh luar biasa hatinya membangun mimpi saya, walaupun mimpi itu belum tentu akan terlaksana, ya karena saya punya bakat, terus tapi saya pengen ada lomba tapi saya nggak punya ajar, akhirnya diberikan cat itu. Dari situ saya lulus SMP, walaupun proses SMP itu pembulian itu ada. Setelah lulus saya nggak punya pilihan, saya mau melanjutkan SMA atau enggak karena faktor biaya. Akhirnya saya dipertemukan kembali oleh guru yang baik, ibu kepala sekolah, Ibu Rumiati namanya, bahwa saya, kenapa kamu nggak di seni aja? Karena nilai saya juga pelajaran nggak jelek-jelek amat, cuman mungkin pikirannya kalau di sekolah SMK kerajinan atau apa saya langsung kerja, bisa cari uang. Dari situ mulai kebuka pikiran saya. Bukan berarti saya melanjutkan apa yang diinginkan ibu guru, tapi itu penting buat saya. Akhirnya saya kenal dengan kakak kelas waktu SMP. Terus saya, udah kamu sekolah di seni rupa. Seni rupa lebih dalam lagi daripada kerajinan. Tapi saya dikasih angin surga waktu itu. Saya melanjutkan tadi ke sekolah seni rupa. Di situ saya masih berpikiran bahwa seni rupa hanya menggambar, ya kan? Seni rupa hanya menggambar dan bagian dari cara mencari pekerjaan. Itu awal. Jadi pada akhirnya apapun berhubungan dengan seni rupa, entah reklame, poster saya membuat, lukis potret saya membuat, karena saya belum tahu seni lukis murni. Ya, setelah mau lulus saya baru kenal, tahu dari guru saya seni murni bahwa seni rupa masuk lagi lebih dalam lagi, ada namanya seni lukis seni murni. Kalau udah sampai ke situ baru kita punya pemikiran, punya konsep, punya jati diri. Alhamdulillah di waktu sebelum saya lulus saya sudah menemukan apa itu jati diri, apa itu karakter. Saya mencari, dari situ saya sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi seniman, bukan berupa pekerja dari seni, bukan, tapi saya lebih tinggi lagi mimpi saya, pengen jadi seniman. Jadi ya, saya harus menciptakan karya yang sangat personal, yang sangat aku banget, yang saya gak berpikir apa-apa gitu loh. Akhirnya menemukan berkarya harus ikhlas, harus menjadi diri sendiri. Dan teman-teman juga pada bingung pasti mau kemana, mau apa. Saya nggak pusing, karena saya bisa melihat diri saya sendiri. Saya
dari siapa, pengalaman apa, ya udah. Itu menjadi sumber inspirasi saya waktu saya mau lulus itu. Saya menciptakan karya bagaimana seorang pekerja keras, tukang becak, buruh gendong, ya udah. Karena saya merasakan di situ, emosinya saya dapat di situ. Alhamdulillah saya lulus. Tapi pikiran saya kalau ingin jadi seniman harus ke perguruan tinggi, padahal saya nggak punya uang. Saya diam-diam melanjutkan di universitas dengan keluarga gak ada yang tahu. Tapi karya saya ada yang mau mengoleksi, saya daftar. Dalam pikiran saya kalau saya diterima, saya pusing bagaimana biayanya. Tapi mental keberanian itu udah tumbuh dengan latar belakang saya. Tapi kalau saya tidak diterima di universitas itu, saya malu dengan diri saya terutama. Bahwa saya nggak punya kemampuan. Alhamdulillah satu kelas itu yang diterima saya. Berarti seleksi alam itu mulai yang aku pegang dari guru saya bahwa dari 30 siswa ini paling yang jadi seniman 3 itu udah luar biasa. Saya waktu itu ya cuma diem, saya ambil energinya, bukan saya abaikan, enggak. Ternyata waktu saya diterima, wah aku bagian dari itu mudah-mudahan, karena saya sendiri yang masuk. Setelah itu saya masuk memang benar-benar pusing, saya harus membiaya itu, tapi Tuhan itu baik. Selama kita bekerja keras, ikhlas, pantang menyerah, ya jalan aja. Saya bisa melalui pendidikan itu, dan di saat saya masuk di perguruan tinggi saya memang hanya mengambil satu jurusan yang saya sukai, enggak 2 jurusan. Jadi seni lukis itu saya diterima itu. Saat saya masuk berarti saya nggak mau hanya basah aja, saya harus jadi apa yang aku inginkan. Jadi setelah saya masuk berat ini, saya harus biaya sekolah, biaya kuliah, biaya kontrak rumah, dan saya sudah mempersiapkan untuk pameran tunggal. Karena menurut saya kalau nggak pameran tunggal, orang nggak bakal tahu karyaku dan aku. Akhirnya sambil kuliah, saya cuma tidur 3 jam setiap hari, tugas, membuat karya untuk hidup, sekalian untuk persiapan pameran tunggal. Dan di semester, dan ya dengan memenuhi kebutuhan sebagai mahasiswa dan manusia yang perlu transportasi dan macam-macam, ya semua harus jalan. Dan saya menyiapkan untuk pameran tunggal, dan saya semester 6 saya sudah pameran tunggal dengan biaya sendiri, membuat ya buku kecil dengan 3 penulis. Berikutnya, setahun berikutnya saya alhamdulillah juga bergulir lagi pameran tunggal untuk kedua dan ketiga. Kebetulan saya mimpi waktu itu hanya sebuah khayalan, akhirnya juga tercapai. Saya bisa ke Eropa tinggal 3 bulan untuk tunggal, karya disiapkan di sini. Habis itu saya kembali lagi untuk melanjutkan studi, dan akhirnya juga lulus. Habis lulus, karena di seni lukis itu harus ada namanya tugas akhir, pameran tunggal, dan itu biayanya nggak sedikit. Seperti ganti skripsi juga ada sih, skripsi kecil gitu. Aku harus berstrategi. Jadi intinya seniman harus punya strategi. Ilmu matematika itu nyata, ada dan dibutuhkan. Akhirnya saya menyiapkan TA, juga mempersiapkan tunggal untuk tunggal berikutnya. Jadi setelah aku TA lulus, karya TA-nya aku bawa tunggal di Singapura waktu itu. Sebelum aku TA, saya menjalin kerjasama dengan galeri di Singapura. Jadi TA itu apa? Tugas akhir. Oh ya. Ya, tugas akhir. Jadi kalau saya hitung-hitungan habis banyak ini, tapi saya menjalin kerjasama dulu untuk pameran tunggal di sana. Sekalian nih, TA saya juga bisa gitu. Jadi setelah TA saya bawa ke sana, akhirnya saya alhamdulillah lulus. Setelah lulus ya saya melanjutkan sebagai seniman profesional. Saya pameran. Tahun berapa itu lulusnya? Kalau sebenarnya saya kuliah itu target saya nggak lulus sebenarnya, karena saya pengen kuliah itu 12 tahun. Saya pengen menikmati suasana kampus, interaksi sosial dengan seniman, dosen sebagai senior saya. Tapi di saat 2005 saya sudah punya anak, karena saya mahasiswa masih menikah.
tapi mandiri loh ya. Jadi saya punya anak, wah ini kalau saya nggak lulus nanti ditanya sama anakku lulusan apa, saya malu nih. Aku kejar dalam setahun itu untuk lulus. Ya udah, saya lulus, habis itu udah saya menjalani profesi sebagai seniman profesional, tetap melukis menjadi diri saya. Alhamdulillah Tuhan memberkahi itu. Dan habis itu saya juga pameran tunggal lagi di Kon di Jerman, habis itu di Jakarta. Dan kemarin di Februari 2003 ada pameran ke tunggal ke-7 saya. Kembali lagi ke Jogja setelah pertama pameran tunggal saya di Jogja, habis itu keluar kembali ke-7 dan alhamdulillah disaksikan oleh sumber inspirasi saya Ibu Rugini sebagai guru saya, walaupun hanya sebentar tapi mengena. Beliau hadir di pameran tunggal menjadi saksi, dan semua guru SMP, SMA, dosen saya alhamdulillah hadir. Saya bahagia banget karena pameran tunggal ke-7 bagi saya adalah sebagai orang Jawa asli Jogja, angka 7 bagi saya penting karena orang Jawa namanya pitulungan. Tema pameran kemarin memang melihat diri aku siapa, sebuah persembahan buat seni rupa Jogja dan Indonesia. Jadi lukisan pertama yang saya buat adalah dengan objek ibu saya sebagai simbol, sebagai sebuah ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Dan di situ karya pertama untuk tunggal itu, habis itu kedua ketiga itu bercerita tentang rasa perasaan personal saya, diri saya, sampai ke rasa bersyukur saya, terima kasih saya, dengan simbol-simbol yang aku tampilkan dengan figur-figur realis ekspresionisnya. Dan karya terakhir tema saya adalah Ibu Pertiwi, karena kita lahir dari rahim ibu dan kita tinggal di tanah Pertiwi. Itu aja. Jadi ya, konsep pameran melihat diri aku siapa, saya bukan siapa-siapa. Itu penontonnya berapa ribu ya? Ya, alhamdulillah semesta mengabulkan. Pameran kemarin menurut teman-teman penulis capaian ini sudah melampaui rekor Indonesia menurut mereka, karena capaiannya pengunjungnya 13.000 yang tercatat di tiket komputer. Luar biasa buat saya dan untuk seni rupa, sebuah apresiasi dari anak muda. Memang persembahan pameran kemarin memang lebih banyak ke generasi muda, karena pesan-pesan yang aku sampaikan di setiap karya itu saya pengen sangat relate dengan generasi muda sebagai penerus Indonesia. Makanya Ibu Pertiwi. Setelah pameran ke-7 ini saya masih punya keinginan yang lain. Saya pengen membuat studi kecil atau galeri kecil biar apa yang aku inginkan bisa lebih sedikit memaksimalkan. Tapi saya juga ingin mempersiapkan untuk pameran tunggal ke-8 selanjutnya. Saya nggak tahu nih Tuhan memberi tempat di mana. Yang penting saya tetap berkarya dengan konsep kebaruan, dan ya kita serahkan lagi yang nanti jodohnya di mana. Itu aja sih. Karena untuk 8 ini seperti jeda setelah ke-7 menuju ke-8, tapi 8 bagi saya adalah keberuntungan. Itu. Ya.
Ini lukisan apa ya? Ini sebenarnya commission work dari kolektor saya, tapi saya nggak mau tidak punya cerita. Saya pengen ada cerita, jadi saya bercerita tentang ibu ini sebagai Kartini dengan buku. Kebetulan dia seorang penulis buku dan ya termasuk punya dedikasi lah. Dan saya pengen bercerita lewat karya ini, dan ini memang karya commission work. Saya sebenarnya jarang menerima commission work, tapi kalau dari kolektor saya dan saya bisa bercerita di karya itu baru saya mau. Jadi saya diberi kebebasan untuk mengeksplor gitu. Kira-kira selesai berapa lama ya lukisan ini? Sekitar 2-3 bulan. Waduh, lama. Nah, ini baru layar 1 ini. Ini istilahnya masih dasar. Ini foto siapa? Potret atau? Saya menggunakan model. Model untuk sebagai simbol dalam kekaryan saya. Jadi saya karya untuk Indonesia Dream, generasi emas. Jadi kalau kita bicara generasi 2045, ya anak-anak seusia ini nanti yang akan menjalankan Indonesia. Makanya aku kasih judul misteri. Ya, misteri dengan sapuan emasnya. Misteri diam, bukan sedih. Jadi diam itu emas, tapi itu hanya sebuah misteri. Karena kita belum tahu nantinya seperti apa tanpa kita tidak melakukan apa-apa. Itu aja. Nah, ya kan? Kemarin kan frame-nya ya kayak gini. Saya rubah frame-nya. Raden Saleh. Ya. Jadi judulnya Raden Saleh I Love You. Sebagai surat terima kasih saya kepada seorang Raden Saleh yang telah memberikan ilmu dan warisan kesenian untuk seni rupa Indonesia. Sebagai pelukis pertama modern Indonesia yang saat itu belajar di Belanda, sebagai pelukis kerajaan Belanda. Sebelum bisa merdeka, kita harus ketemu. Karena dia guru sanat saya, guru saya, inspirasi saya. Ya bagaimanapun kita nggak boleh melupakan jasa-jasa pahlawan. Pahlawan itu kan nggak harus tercatat juga. Ya juga waktu usia 7 tahun. Sekarang usia berapa? Ya sekarang 8 tahun berarti. Oh, udah setahun ini ya lukisannya. Berarti lukisan tahun lalu baru dilukis. Iya, kan buat tunggal kemarin kan. Iya. Cuman kemarin frame-nya nggak kayak gini, ini langsung kemarin. Terus setelah pulang saya rubah biar dia mengambang dengan belakangnya kertas. Ya, 4-6 hari lah, lupa. Sekitar segitu. Oh yang 4 yang ini sekitar 6 harian. Ini jadi rebutan banyak orang. Tapi udah ada pemiliknya ya. Tinggal